Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani, dulur-dulur tani semua dimanapun teman-teman berada. Ini sekarang saya ada di lahan pertama saya di kebun cabai rawit kaliber yang populasinya sekitar 4.500 sampai 5.000 pohon. Kondisinya seperti ini ya teman-teman, mulai ambior. Dan di kebun ini untuk yang 1.600 pohon itu sekarang sudah berusia 93 hari setelah tanam. Dan 4 hari yang lalu di usia 89 hari kita sudah melakukan pemetikan yang perdana ya teman-teman. Dan hasilnya kita dapat hampir 1,5 kilo. Nah seperti ini teman-teman, kondisi cabai rawit kita. Setiap cabang itu membawa buah ya teman-teman, dan rata-rata double bunganya. Nah seperti ini yang sudah usia 93 hari setelah tanam. Dan yang di sana ini sudah usia 63 hari setelah tanam. Pokoknya selisihnya 30 hari ya teman-teman. Ini sebenarnya masih pukul 7 pagi, tapi sudah sangat silau ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau gambarnya kurang bagus, karena tempat kita ini memang nggak terhalang gunung ya. Jadi sinar itu langsung mengenai kita gitu, mengenai lahan. Nah ini kemarin bekas tanaman kita ya stres ya teman-teman, karena setelah kekeringan yang panjang, kemudian turun hujan lebat, kemudian airnya tidak pernah kering. Tanaman cabai kita ada beberapa pohon yang rontok daunnya, tapi tidak masalah selama pohonnya masih hidup dan kembali muncul tunas yang baru. Nanti ketika dia sudah adaptasi, nanti daunnya kembali tumbuh lagi setelah kita lakukan beberapa perlakuan ya. Nah ini sudah mulai merah kembali teman-teman. Jadi kemarin di pemetikan perdana kita sudah dapatkan 1,5 kilogram. Untuk tipikal cabai kaliber sendiri buahnya memang besar-besar ya teman-teman, dan lumayan bobot. Itu mungkin imbas dari pemberian Kalinet ya, penyepraian Kalinet secara rutin, yang mana Kalinet ini mengandung unsur kalium yang tinggi ya. Jadi unsur kalium itu bagus untuk pembobotan buah ya teman-teman. Nah mungkin untuk teman-teman yang masih pemula, yang belum tahu ya, mungkin yang kurang paham tentang unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman cabai di fase generatif. Jadi di fase generatif ini unsur fosfat dan kalium itu yang paling dibutuhkan ya teman-teman untuk unsur makronya. Jadi unsur fosfat itu untuk merangsang pembungaan, jadi supaya bunganya ini terus tumbuh di setiap ruas seperti ini. Kemudian unsur kaliumnya itu untuk pembesaran bunganya, jadi pembesaran bunga menjadi buah. Nah jadi tidak hanya pembungaan aja, tapi juga pembesaran buah itu diperlukan ya di fase generatif. Bisa dilihat ya teman-teman, kuning-kuning ini adalah buah cabenya. Kita pindah ke sini. Nah bagi teman-teman yang baru mampir ke channel kita, jadi sekedar informasi saja, di musim tanam 2024 ini saya menanam total sekitar 11.000 sampai 12.000 pohon ya, di 2 lahan. Jadi di lahan yang pertama ini lahan ekstrim, ketika musim kemarau nggak pernah ada airnya, bahkan satu gayung pun nggak ada ya. Jadi setiap mau pengocoran saya harus bawa pompa air untuk ambil air di dalam sumur bor. Tapi ketika musim hujan tiba seperti sekarang teman-teman, airnya tidak pernah kering. Nah kan membingungkan kan ya. Jadi kenapa kok saya bilang ini lahan ekstrim, ya bisa dilihat sendiri ya. Seperti ini kondisinya.
Ini belum membersihkan rumput-rumputnya ini ya teman-teman. Nah, kemudian kalau teman-teman melihat kondisi cabai saya seperti ini, kalau menurut saya, ini saya pribadi ya teman-teman, ya ini masih terbilang masih maksimal ya. Karena kita tanam di lahan yang ekstrim dan buahnya masih tetap ambior. Tapi walaupun sebagus-bagusnya cabai ya teman-teman, bukan berarti tanpa ada kendala. Kita ada banyak kendala ya teman-teman. Dan sudah saya posting ya. Setiap ada kendala pasti saya posting. Jadi ndak ujuk-ujuk itu cabai sudah besar dan saya posting cuma bagusnya aja. Jadi ketika ada kendala pun juga pasti akan saya publik ya teman-teman. Termasuk untuk saat ini. Jadi cabai rawit saya ini sekarang di usia 93 hari sedikitnya ada kemacetan ya di tunasnya. Di ujung pucuk daunnya ini mulai macet teman-teman. Tidak muncul tunas yang baru. Nah, ini artinya nutrisi dari tanaman cabai ini kurang ya. Nah, perlu kita lakukan beberapa perawatan lagi supaya ujung daunnya ini kembali tumbuh ya, supaya terus tumbuh dan nanti bakal bunga dan buahnya supaya lebih lebat lagi. Nah, jadi kemarin sudah kita lakukan penyepraian insektisida, nutrisi dan juga fungisida untuk mengembalikan pucuk daunnya ini supaya kembali tumbuh. Untuk insektisida yang saya pakai kemarin, saya pakai Abamectin ya, untuk menjaga supaya pucuknya ini tidak terserang trip. Teman-teman juga bisa merolling dengan bahan aktif Pyridaben atau imidacloprid ya. Di rolling saja supaya untuk menghemat biaya ya teman-teman. Karena kalau terlalu banyak di mix nanti takutnya terkena resistensi ya, atau overdosis lah istilahnya. Jadi di mix antara Pyridaben, Abamectin sama imidacloprid, tidak perlu dipakai secara barengan ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat setelah kita melakukan penyepraian, tunas airnya atau cabangnya kembali muncul. Tidak perlu membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, jadi untuk yang pertama tadi Abamectin ya teman-teman. Kemudian insektisidanya Abamectin. Kemudian fungisidanya saya pakai Mancozeb dan juga Amistartop. Nah, ini untuk menjaga tanaman yang sudah menjadi buah ini supaya tidak terserang patek atau jamur ya. Kemudian untuk nutrisi yang saya berikan teman-teman, saya pakai Maxigro D. Jadi Maxigro yang khusus untuk daun dengan kandungan nitrogen yang tinggi. Nah, kenapa kok saya pakai yang Maxigro D? Itu karena saya ingin memfokuskan supaya tunas-tunasnya ini nanti bisa kembali muncul lagi ya. Supaya tunasnya nanti di setiap percabangan ini kembali tumbuh dan tidak macet ya teman-teman. Cabainya supaya tidak macet. Karena di beberapa penyepraian sebelumnya sudah saya berikan pupuk yang Maxigro buah. Jadi sekarang saya rolling supaya tunasnya tadi tidak macet. Kita berikan Maxigro yang D. Kemudian saya tambahkan juga Ambition ya, atau asam amino, supaya penyerapan nutrisinya bisa lebih baik ya. Nah, jadi itu teman-teman untuk penyepraiannya saya pakai yang pertama tadi Abamectin, saya pakai Abasel. Kemudian nutrisinya saya pakai Maxigro D dan Ambition atau asam amino. Dan fungisidanya saya pakai Mancozeb ya, masih Mancozeb dan juga Amistartop untuk menjaga buahnya supaya tidak terserang patek ya. Nah, itu teman-teman caranya yang pertama, tahapan yang pertama supaya tunas-tunas ini kembali tumbuh dan cabenya ini pertumbuhannya nggak macet. Untuk yang tahap kedua, teman-teman bisa melakukan pemupukan baik melalui kocor maupun tugal ya, supaya nutrisinya kembali didapat oleh tanamannya dan daun-daunnya nanti kembali tumbuh lagi, membawa bunga lagi, bunganya bisa menjadi buah seperti itu teman-teman. Nah, di sini kegiatan saya hari ini itu saya akan melakukan pemupukan cabai rawitnya.
Nanti pemupukannya saya lakukan secara kocor ya. Nah, untuk bahan-bahannya kita langsung saja lihat bareng-bareng. Nah, di sana ya teman-teman, tangki kocor kita dan pupuk yang akan kita gunakan. Nah, jadi ini ya teman-teman, pupuk yang akan kita gunakan agak silau ya. Ini mungkin saya ambil. Nah, jadi ini pupuk pencampuran ya. Pencampuran antara NPK 16 kemudian NPK Ponska yang plus dan juga sama KCL ya. Jadi untuk perbandingannya 3:1:1. Untuk NPK 16-nya 3, kemudian KCL-nya 1 dan juga NPK Ponska plusnya 1. Nah, jadi contohnya ketika teman-teman pakai NPK 16-nya 3 kilo, maka KCL-nya 1 kilo dan juga Ponska plusnya 1 kilo. Untuk Ponska plus sendiri kandungannya 15-15 ya teman-teman, jadi nggak beda jauh dengan NPK 16-16 yang dari Pak Tani. Kemudian ini juga saya tambahkan juga boron ya teman-teman. Boronnya itu 0,5 kilogram. Jadi fungsi boron ini di fase vegetatif itu untuk membantu penyerapan kalium ya, supaya nanti kaliumnya ini mudah terserap oleh tanaman dan cepat membesarkan bakal buahnya. Di fase vegetatif sendiri, fungsi boron itu untuk menjaga tanaman supaya tidak kerdil ya teman-teman. Untuk penyerapannya lebih maksimal. Nah, untuk takarannya saya pakai 2 gelas ini ya, atau 1 gelasnya ini sekitar 200 gram. Kemudian tambahannya juga teman-teman, saya pakai asam humat, itu secukupnya saja ya. Dan juga kalsium, karena teman-teman bisa lihat sendiri airnya tidak pernah kering, jadi perlu pemberian kalsium yang maksimal, yang sering-sering ya, supaya tanaman kita nanti, tanaman teman-teman nanti tidak terserang layu fusarium. Teman-teman juga bisa menambahkan trichoderma ya, untuk menjaga tanaman supaya tidak terserang bakteri fusarium. Nah, untuk pemberian trichoderma sendiri itu biasa saya lakukan itu tiap 2 minggu sekali ya. Nah, menurut teman-teman gimana nih cabai rawit saya di lahan yang ekstrim ini? Apakah sudah maksimal ataukah ada yang kurang? Tulis di kolom komentar ya. Nah, ini yang terkena bercak daun, tapi buahnya atau bunganya juga lumayan ya. Ini juga terkena bercak daun, tapi buahnya masih lumayan ambior ya teman-teman. Ya, untuk bercak daun sendiri memang lumayan banyak di sini teman-teman, hampir 50% terserang bercak daun. Tapi tidak masalah ya, yang penting kita bisa memberikan nutrisi yang maksimal, maka nanti buahnya juga tetap ambior ya teman-teman. Ini juga di luar perkiraan saya ya. Di usia belum ada 90 hari sudah melakukan pemetikan yang pertama, padahal biasanya itu kita melakukan pemetikan di usia 110 hari teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman, langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua ketika cabai rawit teman-teman ini stagnan ya, alias nggak tumbuh lagi. Jadi rangkumannya, yang pertama tadi teman-teman bisa melakukan penyempraian bahan aktifnya. Untuk insektisidanya itu abamectin atau piridaben atau imidacloprid. Ya, tujuannya supaya menjaga pucuk daun itu tidak terserang keriting ya. Kemudian untuk nutrisinya teman-teman bisa pakai pupuk daun, saya pakai Maxigrode ditambah asam amino Ambition ya. Kemudian fungisidanya karena sudah ada buahnya yang lebat, fungisidanya saya pakai Amistartop untuk sistemik dan juga Mancozeb. Kemudian tahap kedua teman-teman bisa melakukan pemupukan baik melalui kocor ataupun tugal. Yang penting dipupuk supaya tunas-tunas baru kembali muncul. Nah, mungkin itu saja teman-teman
video singkat saya hari ini. Selanjutnya saya akan melakukan pekerjaannya ya. Saya akan melakukan pengocoran, dan mohon maaf nggak bisa ngevideokan karena lahannya yang basah seperti ini. Bingung ya teman-teman untuk taruh HP-nya, takutnya malah keceblung dan rusak. Nggak bisa buat video lagi deh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.